Hai guys, selamat datang di My Pawon. Di video kali ini kita akan buat sama-sama cimol kentang yang cocok buat ide jualan modal receh dan disukai semua orang. Yuk kita mulai sekarang. Untuk langkah pertama, siapkan 4 buah kentang ukuran sedang. Dan sebelumnya saya akan kupas dulu pakai professional knife set dari Idealife yang super lengkap dan juga tajam banget ya. Setelah selesai dikupas, cuci bersih. Dan untuk berat kentang setelah dicuci bersih dan dikupas, ini seberat 525 gram ya. Didihkan air, saya pakai sospen dari Idealife. Kemudian nyalakan kompor. Di sini saya pakai kompor induksi dari Idealife. Tunggu airnya sampai mendidih. Nah, setelah airnya mendidih, rebus kentang sampai empuk sekitar 15 menit. Setelah direbus selama 15 menit, matikan kompor. Kentangnya kita tiriskan dulu. Nah, biar lebih cepat dan hemat waktu, saya akan lumatkan kentangnya pakai electric chopper dari Idealife yang mata pisaunya super tajam dan gak berisik. Masukin kentang rebus yang udah disisihkan semuanya ke dalam chopper. Lalu dilumatkan sampai halus. Ini cukup ya. Hasilnya sangat lembut dan hemat waktu pastinya. Kemudian pindahkan kentang ke wadah lain. Untuk bumbunya, tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam, 2 siung bawang putih cincang, kemudian tambahkan 4 sendok makan maizena, 16 sendok makan tapioka atau aci. Masukin aja semua atau bisa juga dimasukin secara bertahap dan sambil dicampur ya. Kalau udah seperti ini, uleni pakai tangan biar lebih maksimal hasilnya. Gunakan sarung tangan atau yang terpenting tangan kita bersih ya. Adonan udah jadi, kemudian tinggal kita bentuk bulat-bulat aja seperti ini. Ini kalau misal adonannya mau pakai keju parut bisa banget ya, dan itu hasilnya akan jauh lebih enak. Yang udah jadi disisihkan dulu sebelum digoreng. Saya akan goreng cimolnya pakai multifunction pan cookware dari Idealife. Panaskan minyak secukupnya, karena minyak masih mahal jadi saya nggak pakai penuh sampai 1 pan ya. Selagi minyak masih dingin, masukin cimolnya. Ini tujuannya supaya nanti pas digoreng cimol nggak meledak-ledak. Setelah selesai, nyalakan kompor dan goreng cimol pakai api sedang sampai matang.
Ini yang udah matang, segera diangkat dan tiriskan. Hasilnya cantik banget dan lumayan banyak. Kalau untuk jualan bisa gunakan bumbu tabur sesuai selera. Harga jualnya disesuaikan modal yang dipakai. Ini cocok banget buat jualan ataupun cemilan keluarga ya guys. Makasih banyak udah nonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Hai guys, selamat datang di My Pawon. Di video kali ini kita akan buat sama-sama cemilan dari olahan pisang terbaru tanpa minyak goreng. Cocok buat jualan karena modalnya dikit, untung banyak. Caranya mudah. Pertama, didihkan air. Di sini saya pakai multifunction pan cookware dari Idealife. Kemudian nyalakan kompor, gunakan api sedang dan tunggu air sampai mendidih. Nah, sambil nunggu airnya, siapkan pisang matang ukuran kecil. Di sini saya pakai pisang nangka sebanyak 6 buah. Nah, ini airnya udah mendidih. Kukus pisang selama 10-15 menit. Untuk jenis pisangnya sendiri, boleh pakai jenis pisang lain ya, seperti pisang tanduk, pisang kepok, dan boleh juga diganti pakai ubi. Setelah matang, matikan api, angkat pan dan tiriskan pisang. Saya mau timbang dulu berat pisang setelah dikupas pakai kitchen scale Idealife. Berat semuanya setelah dikupas 462 gram. Kemudian tambahkan 50 gram mentega. Lumatkan pisang. Nah, biar lebih mudah dan cepat, saya pindahin ke electric chopper Idealife. Ini cukup. Kemudian tambahkan gula sebanyak 4 sendok makan atau disesuaikan dengan rasa manis pisangnya ya. 165 gram tepung terigu serbaguna. Saya masukin setengahnya dulu. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Masukin semua tepung terigu yang tersisa. Aduk lagi sampai tercampur rata. Sampai teksturnya seperti ini cukup. Lalu dibentuk bulat-bulat seperti ini. Nah, lakukan cara yang sama hingga selesai. Hasilnya segini banyak. Untuk langkah selanjutnya, panaskan cetakan waffle. Lalu panggang adonan pisang di cetakan yang udah panas. Masing-masing sisi dipanggang sekitar 3 menitan. Nah, ini yang udah matang, segera diangkat. Hasilnya unik banget dan banyak ya guys. Nah, biar bisa dijual seribuan, gunakan tusuk sate. Satu tusuk diisi 3 biji, seperti ini. Hasilnya 25 tusuk.
Rasanya legit, gurih, dan wajib banget dicobain. Makasih banyak udah nonton video ini, semoga bermanfaat, dan jika teman-teman suka jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Hai guys, selamat datang di My Pawon. Di video kali ini kita akan buat sama-sama double cheese bread tanpa telur, cocok buat menu sarapan dan juga untuk ide jualan ya. Cara buatnya mudah dan bahan-bahan yang digunakan cukup simple dan mudah didapat. Yuk kita mulai sekarang. Langkah pertama, timbang tepung terigu tinggi protein. Di sini saya timbang pakai kitchen scale Idealife. Gunakan sebanyak 150 gram. Kemudian tambahkan 50 gram tepung terigu rendah protein. Kalau ada lebih sedikit nggak apa-apa ya. Lalu masukkan tepung ke dalam wadah. Tambahkan gula pasir sebanyak 30 gram, sedikit garam, bahan kering ini diaduk dulu dan saya pakai professional stand mixer Idealife. Nah, sambil nunggu kita takar dulu yes atau ragi instan sebanyak 1 sendok teh. Lalu tambahkan susu cair sebanyak 125 gram. Satu sendok teh ragi instan. Naikkan speed dan mixer adonan selama 10 menit. Seperti ini cukup, lalu tambahkan 30 gram mentega. Mixer lagi selama sekitar 7-10 menit. Ini cukup ya. Matikan mixer. Proofing adonan selama 1 jam, jangan lupa ditutup pakai plastik wrap atau serbet yang bersih. Sambil nunggu adonan, siapkan 6 lembar red cheddar dan juga 60 gram mozzarella cheese. Isikan red cheddar dengan mozzarella secukupnya, lalu digulung. Nah, jadinya seperti ini yang udah siap dipakai. Taburi alas kerja dengan sedikit tepung kering. Nah, ini adonan yang udah di proofing selama 1 jam ya. Biar nggak lengket, kasih sedikit tepung kering. Gilas adonan. Potong adonan menjadi 6 bagian sama besar. Ambil 1 potong adonan, jangan lupa atas bawahnya ditaburi tepung kering supaya nggak lengket. Kemudian digilas. Kasih isian double cheese. Gulung pelan-pelan seperti ini. Dan usahakan benar-benar rapat ya supaya pas dipanggang nggak bocor. Setelah selesai, tutup dan proofing lagi selama 40 menit sebelum dipanggang. Untuk olesannya, pakai 1 kuning telur dicampur dengan 1 sendok teh kental manis. Ini adonan roti yang udah didiamkan selama 40 menit. Adonannya udah mengembang 2 kali lipat. Kemudian kasih olesan secara merata sebelum dipanggang.
Setelah selesai, panggang menggunakan Giant Professional Oven 35 liter Idealife yang sebelumnya udah dipanaskan selama 20 menit. Panggang dengan suhu 170 derajat atau menyesuaikan oven masing-masing. Api atas bawah selama 20 menit ya. Nah, ini yang udah matang, segera diangkat. Selagi masih panas, biar hasilnya mengkilap, olesi dengan sedikit mentega. Ini dia hasilnya. Kita coba ya. Rotinya empuk banget, dalamnya lumer, cocok buat menu sarapan maupun ide jualan ya. Kalau untuk ide jualan, saya sudah tulis lengkap perincian modal dan bahannya di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan jika teman-teman suka jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Hai guys, selamat datang di My Pawon. Punya pisang di rumah? Yuk coba dibikin cemilan ini, karena ini bisa dijadikan ide jualan terbaru. Modalnya dikit, hasilnya banyak, dan bahannya mudah didapat. Dan tanpa perlu menggunakan tepung crispy atau tepung khusus ya, tapi hasilnya tetap crispy dan keriting. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Untuk bahannya di sini saya pakai 10 buah pisang kepok matang ukuran kecil. Caranya mudah ya. Pertama, kupas pisang. Di sini saya gunakan Professional Knife Set Idealife yang super tajam. Untuk pisang yang ukurannya besar bisa dibelah jadi 3 bagian, tapi karena ini yang saya pakai kecil jadi cukup dibelah jadi 2 bagian. Yang udah dibelah, kita buat lubang tapi nggak sampai tembus. Pelan-pelan aja karena pisau yang saya pakai tajam banget. Lakukan cara ini sampai selesai ya. Hasilnya seperti ini. Untuk isiannya sesuai selera. Di sini saya pakai 30 gram coklat susu. Isikan ke masing-masing potongan pisang secukupnya. Kalau udah, rekatkan. Lakukan cara yang sama sampai selesai. Kalau misal nggak ada coklat seperti ini, bisa diganti pakai meses atau selai coklat. Dan ini satu potong pisang saya kasih 6 butir coklat biar nanti lebih aman saat digoreng dan nggak bocor. Semua potongan pisang udah selesai diisi dan coklatnya ada sedikit sisa. Timbang tepung pakai Digital Kitchen Scale Idealife, timbang sebanyak 400 gram, dan untuk tepung terigunya boleh pakai yang tinggi protein maupun protein sedang. Kemudian 50 gram tepung maizena, beri sedikit garam, lalu diaduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, sisihkan. Untuk langkah berikutnya, pecahkan 1 butir telur ayam untuk celupan basah. 1 sendok makan susu bubuk, 1 sendok makan gula atau sesuai selera, kalau suka manis bisa ditambah lagi, setengah sendok teh soda kue. Aduk sampai tercampur rata.
Kasih tepung kering, saya pakai 4 sendok teh munjung. Ini saya tambahin 2 sendok dulu, aduk rata. Tambahkan 100 ml air, tapi lebih rekomen pakai air es atau air yang udah setengah beku ya, biar hasilnya lebih crispy dan keriting. Tambahin lagi tepung terigunya, jadi totalnya saya pakai 4 sendok teh munjung. Hasilnya seperti ini, nggak terlalu encer dan juga nggak terlalu kental. Celupkan pisang yang udah dikasih isian ke dalam tepung kering. Kemudian celupkan ke baluran basah. Setelah selesai, masukkan ke dalam tepung kering sambil agak ditekan pelan-pelan. Hasilnya seperti ini ya, kalau nggak pakai celupan dingin atau pakai air biasa. Dan ini hasil yang pakai celupan dingin. Karena udah selesai, saya akan langsung goreng pakai deep fry pan Idealife. Nah guys, kalau gorengnya pakai kompor induksi Idealife, bagian bawah pan akan tetap glowing sepanjang waktu. Nyalakan kompor dan panaskan minyak. Setelah minyak panas, goreng pisang keritingnya sampai matang atau sampai berubah warna jadi golden brown. Ini udah matang, segera diangkat dan tiriskan. Goreng semuanya sampai selesai. Nah, yang ini minyaknya udah tuntas, angkat dan taruh di piring saji. Sisihkan dulu ya. Ini gorengan yang terakhir. Setelah selesai, matikan kompor. Hasilnya banyak ya, dari 10 buah pisang ukuran kecil jadinya sebanyak ini. Satu pisang keriting ini bisa kita jual 2000-an, artinya satu pisang bisa kita jual 4.000 rupiah ya, karena tadi dari satu buah pisang jadi 2 potong. Langsung aja kita coba. Isiannya aman dan gak bocor saat digoreng. Rasanya enak banget, kriuk, crunchy dan manisnya pas. Semoga video ini bermanfaat, selamat mencoba. Kalau teman-teman suka, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Hai guys, selamat datang di My Pawon. Yuk kita buat sama-sama bolu tiramisu mini yang lagi hits banget. Nah, cuma pakai 1 bungkus kopi instan, ini hasilnya banyak banget dan cocok buat jualan. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Caranya mudah ya. Langkah pertama, pecahkan 4 butir telur ayam ke dalam mangkok profesional stand mixer Idealife. 1 sendok teh cake emulsifier, di sini saya pakai SP. 1 sendok teh vanila cair, bisa juga pakai yang bubuk. Sejumput garam. 200 gram gula putih. Mixer adonan ini sampai mengembang. Lalu setelah mengembang, tambahkan 20 gram tepung maizena, 250 gram tepung terigu serbaguna,
Kemudian tambahkan 1 bungkus kopi instan tiramisu beratnya 20 gram. Yang terakhir, tuangkan 260 ml santan kelapa. Lalu mixer kembali sebentar sampai semua adonan ini tercampur rata. Nah, ini cukup. Bagi adonan jadi 3 bagian sama banyak, kemudian beri pewarna. Yang pertama, sampai adonan menjadi coklat muda. Seperti ini. Yang kedua, jadikan adonan menjadi coklat tua. Nah, seperti ini ya. Dan untuk adonan yang terakhir, dibiarkan dengan warna original. Panaskan air pakai multifunction pan cookware Idealife. Nyalakan kompor dan tunggu airnya panas. Sambil nunggu, tuang adonan ke cetakan yang sebelumnya udah diolesi pakai minyak goreng. Tuangkan secara selang-seling. Ratakan. Nah, ini airnya udah panas ya. Kukus kue selama 15 menit. Sebelumnya saya tutup dulu pakai aluminium foil biar uapnya nggak langsung netes ke kue. Nah, setelah 15 menit segera diangkat. Matikan kompor. Hasilnya empuk dan lembut banget. Dari satu resep ini hasilnya 32 kue dan bisa lebih kalau ngisi kecetakannya nggak terlalu penuh. Lumayan banyak banget ya guys. Nah, ini bisa kita jual menggunakan kemasan seperti ini. Satu kue ini bisa dijual 1000-an, bisa jual online ataupun titip di warung. Pasti laris banget tuh guys. Rasa dari kue ini enak banget, lembut, empuk, dan wajib banget dicobain. Semoga video ini bermanfaat ya. Makasih banyak udah nonton. Kalau suka jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Hai guys, selamat datang di My Pawon. Yuk kita buat sama-sama cake lipat. Cukup pakai bahan dan cara yang sangat mudah dengan hasil yang begitu istimewa. Cocok buat menu jualan karena rasanya sangat enak dan lembut. Yuk kita mulai sekarang. Langkah pertama, siapkan 4 butir telur ayam. Pisahkan putih dan kuningnya. ...40 gram susu cair, masukkan ke dalam mangkuk. ...40 gram minyak goreng. Kemudian tambahkan 50 gram tepung terigu rendah protein. Aduk sampai tercampur rata, cukup menggunakan whisk. Lalu masukin kuning telur satu persatu. Tambahin kuning telur secara bertahap agar adonan tercampur dengan sempurna.
Seperti ini cukup. Sisihkan adonan ini. Kemudian masukin putih telur ke dalam mangkok. Tambahkan setengah sendok teh cream of tartar, bisa diganti menggunakan perasan air jeruk lemon. Mixer sampai berbuih. Di sini saya pakai professional stand mixer Idealife. Kalau udah berbuih, tambahkan 40 gram gula secara bertahap, lalu dimixer kembali sampai putih telurnya menjadi soft peak. Seperti ini cukup ya. Ambil sedikit putih telur, campurin ke adonan pertama. Aduk sampai rata pakai teknik lipat. Nah, seperti ini cukup ya. Kemudian masukin semuanya ke dalam sisa adonan putih telur. Aduk sampai adonan tercampur rata. Tuang ke loyang, dan sebelumnya loyang harus dikasih baking paper ya. Untuk ukuran loyangnya di sini saya gunakan ukuran 28 x 28 cm. Ratakan permukaan adonan. Hentakan dulu sebelum masuk ke oven. Lalu panggang di oven yang udah dipanaskan sebelumnya selama 20 menit. Di sini saya pakai Giant Professional Oven dari Idealife. Gunakan suhu 160 derajat selama 22 sampai 30 menit atau menyesuaikan oven masing-masing. Ini tadi saya panggang selama 30 menit di suhu 160 derajat ya. Udah mateng, segera diangkat. Kemudian matikan oven. Cake-nya bisa langsung kita keluarin dari cetakan. Potong dengan potongan berdiameter 14 cm. Yang udah dipotong bisa kita pindahin ke kertas roti. Jadinya seperti ini. Untuk isiannya di sini saya pakai whipped cream dan juga biskuit Oreo. Kalau mau lebih hemat bisa gunakan biskuit Goriorio ya. Ambil satu potong cake, kemudian lipat, lalu semprotkan whipped cream. Beri topping biskuit Oreo. Hasilnya seperti ini. Lakukan cara ini sampai selesai dan cara bikinnya mudah banget ya guys.
Nah, ini oke banget buat ide jualan ya, karena tampilannya sangat menarik. Cake-nya lembut banget dan sangat enak, wajib banget buat dicoba ya. Semoga video ini bermanfaat. Kalau suka, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Hai guys, selamat datang di My Pawon. Di video kali ini kita akan buat sama-sama ide jualan corn dog sosis, jual 2000-an, modal dikit, hasil banyak, untungnya berlipat. Dijamin ini pasti laris banget ya karena rasanya sangat enak. Yuk kita mulai sekarang. Langkah pertama, timbang tepung pakai Digital Kitchen Scale Idealife. Gunakan tepung terigu tinggi protein sebanyak 250 gram. Karena jumlah tepung terigu tinggi protein yang saya punya nggak nyampe 250 gram, jadi saya campur pakai tepung terigu protein sedang. Dari 250 gram tepung terigu ini nanti hasilnya banyak ya, sisihkan dulu, kemudian matikan timbangan. Nggak dimatikan juga nggak apa-apa ya sebenarnya, karena ini udah otomatis mati sendiri. Lalu masukin tepung terigu yang tadi ke mangkok yang lebih gede. Sekarang siapkan susu cair, boleh pakai yang hangat, boleh juga pakai yang suhu ruang. Gunakan sebanyak 230 ml. Sebelum dituang ke tepung, tambahkan dulu 1 sendok makan ragi instan, kemudian 2 sendok makan gula pasir. Aduk sampai tercampur rata. Ini udah cukup, langsung aja tuangkan semuanya ke 250 gram tepung terigu kering. Aduk sampai tercampur rata. Nah, biar hasilnya maksimal, uleni pakai tangan, cukup sampai tercampur rata aja ya, nggak perlu sampai kalis elastis. Ini cukup, jadi teksturnya nggak berat saat diaduk ya. Tutup, kemudian istirahatkan selama 1 jam. Proofing adonan ini sampai ngembang 2 kali lipat ya. Sambil nunggu adonan, siapkan sosis. Dari 1 batang sosis, ini dipotong jadi 3 bagian pakai profesional knife set Idealife. Lalu gunakan tusuk sate. Jadi per 1 sosis ini jadi 3 tusuk ya. Kupas dulu kulit sosisnya. Ini pasti akan jadi jajanan favorit ya, selain murah, rasa jajanan ini sangat enak. Nah, 1 sosis jadi 3 tusuk. Dari 8 sosis jadi sebanyak ini. Nah, totalnya saya bikin dari 10 batang sosis. Nanti kita lihat ya adonannya bisa cukup atau enggak untuk sosis sebanyak ini. Adonannya udah siap digunakan. Ambil 1 tusuk sosis, lilitkan ke adonan. Dan dari sekian kali saya coba bikin adonan corn dog, menurutku ini yang paling pas ya, jadi dia nggak luber kemana-mana.
Jadinya seperti ini. Kemudian beri lapisan remahan roti. Ini udah jadi. Sisihkan dulu. Lakukan cara seperti yang tadi sampai selesai. Kalau permukaan sosisnya belum rata, bisa diratakan dulu sebelum digulingkan ke tepung roti. Tiga 30 tusuk corn dog sosis udah jadi, dan adonan ada sedikit lebih ya, ini nanggung banget sebenarnya, cukup untuk satu tusuk. Corn dog sosis ini bisa langsung digoreng, bisa juga disimpan dulu buat jadi frozen food. Panaskan minyak untuk menggoreng pakai deep fry pan Idealife. Nyalakan kompor dan gunakan api sedang. Di sini saya pakai kompor Indux Idealife. Setelah minyak panas, goreng corn dog sosis sampai matang atau sampai berubah warna jadi golden brown atau coklat keemasan. Dibolak-balik ya supaya matangnya merata. Nah, enaknya pakai fry pan Idealife tuh ini guys, udah ada free oil racknya, jadi nggak ribet lagi. Nah, ini yang udah matang, angkat dan tiriskan dulu. Goreng semuanya ya sampai selesai. Yang ini minyaknya udah tuntas, bisa disisihkan dulu. Biar lebih matang merata, gorengnya bisa sambil diputar-putar, dipegang tusukannya. Nah, ini yang udah matang. Dan ini untuk gorengan yang terakhir. Matikan kompor setelah selesai. Dan ini hasilnya guys, dari 10 sosis jadi 30 tusuk corn dog sosis. Ini bisa kita jual 2000-an ya, rasanya sangat enak dan wajib banget dicobain. Semoga video ini bermanfaat, makasih udah nonton. Kalau suka jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Hai guys, selamat datang di My Pawon. Di video kali ini kita akan buat yang seger-seger, yaitu salad jelly. Ini enak banget, cara bikinnya mudah dan cocok buat jualan. Yuk kita mulai sekarang. Langkah pertama, siapkan agar-agar. Di sini saya pakai Inako 1 pak, isinya 25 biji dan harganya Rp14.000 ya. Kalau mau lebih hemat bisa pakai agar-agar bubuk yang kita bikin sendiri, tapi itu perlu tambahan gula pastinya. Setelah selesai, pindahkan agar-agar ini ke mangkok yang lebih besar. Perpaduan warnanya cantik banget ya. Lalu tambahkan 1 bungkus nata de coco, isinya 200 ml, 1 buah naga ukuran kecil, bisa diganti pakai buah yang lainnya.
200 ml yogurt plain, 100 gram mayones, 1 bungkus kental manis. Lalu ini semua diaduk sampai tercampur rata. Wah, ini kelihatan seger banget, cocok buat cuaca yang akhir-akhir ini sering panas ya guys. Agar-agarnya tadi saya bagi jadi 2 ya, biar nggak terlalu gede, jadinya kayak gini. Kemas menggunakan tin wall 300 ml, masing-masing 3-4 sendok sayur. Nah, hasilnya 5 cup. Terakhir beri topping keju parut. Di sini saya pakai setengah balok atau 80 gram. Topping keju ini akan membuat rasa saladnya tambah enak ya. Nah, ini dia hasilnya guys, super creamy dan seger banget. Kalau buat jualan, teman-teman boleh cek deskripsi video ini untuk detail modal bahannya. Mari kita coba. Rasanya juara guys, seger, wajib banget dicobain. Semoga video ini bermanfaat. Makasih udah nonton. Kalau suka jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.